Guys, kalau misalnya lo semua lagi nyari handphone gaming yang nggak cuma kencang doang, tapi punya fitur-fitur yang bisa ngebantu supaya main gamenya lebih maksimal guys, kalian berada di video yang tepat banget nih. Karena sekarang gue akan membandingkan 3 handphone flagship sekaligus guys. Sebelah kanan gue ada Asus ROG Phone 9 FE, kemudian di tengah ada iQOO 13 dan juga Xiaomi 15. Walaupun kalau kita lihat ya, untuk Xiaomi 15 ini memang tidak spesifik banget buat ngegame, tapi nggak apa-apa, kita bakal coba untuk komparasi aja guys. Daripada kalian penasaran kira-kira siapa yang paling unggul, langsung simak videonya sampai habis bro. Oke guys, hal pertama yang harus kita bedah udah pasti dari bagian dalamnya dulu nih, alias chipset, RAM, storage, sama sistem pendinginnya. Nah, ketiga smartphone ini guys pakai chipset flagship ya. Untuk iQOO 13 sama Xiaomi 15 ini sama-sama pakai Snapdragon 8 Elite. Sedangkan untuk Asus ROG Phone 9 FE, Doski ini pakai Snapdragon 8 Gen 3. Ya walaupun memang ya masih pakai chipset flagship generasi sebelumnya guys, tapi untuk tahun ini tuh masih cukup mumpuni banget bro. Nah menariknya untuk iQOO 13, Doski ini punya chip tambahan, namanya tuh Super Computing Q2. Nah chipnya ini tuh buat ngebantu ngatur frame rate dan juga suhu secara real time bro. Sedangkan untuk RAM-nya sendiri, ketiga handphone ini tuh gue tes sekarang masih sama ya, pakai RAM 12GB berjenis LPDDR5X. Cuma buat internal storage-nya, untuk punya Xiaomi 15, ini gue pakai yang 512GB, dan yang lain ini gue pakai yang 256GB. Kemudian buat part cooling systemnya guys, Asus ROG Phone 9 SE ini menurut gue sih paling gila banget bro. Kenapa? Karena Doski ini udah dilengkapin sama yang namanya GameCool 360 derajat. Dan ini tuh bukan gimmick belaka brother. Mereka tuh bener-bener nyusun lapisan pendingin ya dari berbagai material yang udah dipilih biar panasnya tuh bisa dibuang secepat mungkin dari inti chipsetnya guys. Terus di tengah-tengah ini ada yang namanya Rapid Cooling Conductor guys. Ini tuh semacam lapisan logam khusus yang dipasang persis di antara SoC dan juga di bagian metal belakangnya bro. Fungsinya jelas banget ya, ini tuh biar panas dari chipnya tuh langsung ditransfer keluar secepat mungkin guys, dan merata ke semua sisi. Terus ada juga lapisan graphite sheet dan vapor chambernya nih yang ngebantu buat nyebarin panas biar lebih merata juga bro. Dan tentunya nggak ketinggalan, lu juga bisa banget pasang Aeroactive Cooler X Pro-nya nih guys, atau si fan cooler dari si Asusnya ini. Jadi panas dari chipnya itu bisa langsung ditiup keluar dari lapisan mekanisme Peltier. Intinya sih ya, pendingin dari Asus ROG Phone 9 FE ini tuh memang bukan cuman buat gaya-gayaan aja guys, tapi beneran kompleks dan dipikirin banget nih sama Asus biar suhunya tuh tetap stabil, terutama pas main game berat dalam durasi yang lama bro. Nah kalau buat si iQOO 13 dan juga Xiaomi 15 guys, dua ini juga udah pakai sistem pendingin vapor chamber yang sebenarnya sih sering banget ya kita temuin di beberapa handphone flagship lain guys. Dan hasilnya ini menurut gue sih cukup optimal guys untuk ngeredam panas pas kita main game ataupun pekerjaan berat yang kita lakukan di handphone ini. Ya tapi memang nggak seefisien si Asus ROG Phone 9 FE ini bro. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke intinya karena gue bakal melakukan pengujian. Tapi di sini gue nggak akan melakukan tes benchmark guys, karena gue rasa lo semua juga udah pasti tahu untuk hasilnya seperti apa gitu bro. Dan sekarang gue akan concern untuk ke pengalaman gamingnya aja bro. Pada saat gue main game, untuk FPS-nya sih bener-bener alus pisan semua ya guys, tanpa adanya frame drop. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah suhu dari tiap handphone masing-masing ini guys. Yang mana itu berbeda-beda hasilnya. Dimana selama 30 menit non-stop, ketiga smartphone ini sama-sama di atas 40 derajat Celcius untuk suhunya. Cuman memang seperti yang gue sampaikan sebelumnya ya, kalau si Asus ROG Phone 9 SE ini guys, itu lebih adem. Cuman memang seperti yang gue sampaikan sebelumnya ya, kalau Asus ROG Phone 9 FE ini guys, lebih adem dibandingkan sama yang lain. Ini gue mainnya nggak pakai fan cooler ya. Nah kalau gue pakai fan cooler, si Asus ROG Phone 9 FE ini punya suhu yang jauh lebih adem banget bro. Lanjut ke fitur penunjang untuk gamenya guys, karena menurut gue ini ada hal yang menarik. Yang mana di iQOO 13 udah ada yang namanya frame interpolation. Yang mana ini bisa naikin FPS sampai 144 FPS berkat si chip Q2-nya ini bro. Sementara untuk Asus ROG Phone 9 FE, ini banyak banget fitur pendukung yang bisa kita nikmatin bro di sini. Misalkan gitu ya, ada fitur air trigger yang bikin main game tuh berasa kayak pakai stick PS bro, karena ada tombol L1 dan juga R1-nya. Nah buat main game FPS kayak misalkan PUBG, ini gua rasa jauh lebih nyaman banget pakai fitur yang satu ini bro. Kemudian ada fitur X-Sense yang bisa ngebantu waktu lagi main nih bro. Kayak misalkan auto pick waktu ngelot, kemudian cepetin dialog sama NPC yang gak penting. Pokoknya kurang lebih seperti itulah guys. Dan gak cuma itu aja ya, ada juga nih fitur AI Grabber. Nah ini tuh kayak Google Lens versi Pro gitu loh bro. Ini tinggal aktifin aja ya guys, dia tuh bakal baca semua tulisan yang muncul di layar.
Terus bisa langsung nih diterjemahin, bahkan langsung buka Google Chrome-nya ini juga bisa bro. Terakhir ada satu fitur tambahan nih guys, yaitu casing-nya. Tapi ini bukan case biasa bro, ini tuh namanya ROG Chill Case. Dan bukan gimmick doang nih. Yang mana case ini tuh udah pakai material khusus, namanya CVC ataupun Composite Vapor Chamber. Yang bisa nurunin suhu handphone guys, sampai 17% lebih adem nih. So pas kita lagi main game berat, handphone itu nggak gampang anget dan performanya ini tetap stabil guys. Dan kerennya lagi ya, pas pakai case ini guys, posisi speakernya tuh jadi kayak front facing stereo gitu loh. Jadi suaranya tuh lebih mantep banget, lebih nendang kalau misalkan lo lagi main game ataupun nonton. Dan tenang aja guys, walaupun bentuknya memang rada beda dari casing seperti biasanya, tapi ini nggak ganggu sinyal sama sekali. Jadi lu semua bisa push rank lancar banget tanpa adanya drama bro. Dan gue rasa ini patut banget kita apresiasi sih hal yang kayak gini guys. Jadi nggak cuma buat gaya, tapi bener-bener fungsional dan bener banget ngebantu gitu buat pengalaman gaming kita jadi lebih nyaman. Nah sedangkan buat Xiaomi 15, gue sih nggak menemukan fitur game spesial ya. Ya paling ada game turbo aja seperti biasanya nih. Dimana kayak gini tuh memang udah banyak banget dipakai di smartphone mereknya mereka. Lanjut pindah ke bagian baterai, yang mana ketiga handphone ini tuh punya senjatanya masing-masing. iQOO 13 datang dengan baterai gede banget 6150 mAh yang udah pakai teknologi anoda silikon generasi terbaru. Ya walaupun gede guys, bodinya kalau lu lihat tetap tipis dan juga ringan nih. Dan untuk urusan chargingnya, ini yang jadi paling gila banget sih untuk iQOO. Karena doski ini udah 120 watt bro. Tentu Asus ROG Phone 9 FE juga nggak mau ketinggalan dan nggak mau kalah nih guys. Karena doski juga punya baterai yang cukup besar di angka 5500 mAh dengan hypercharge 65 watt. Ya emang sih ya, nggak secepat si iQOO guys. Tapi tetap aja ini ngebantu dan stabil banget. Apalagi udah support wireless charging sampai 15 watt sama udah support bypass charging. Menariknya kita juga bisa loh guys, pakai si fitur bypass chargingnya ini lewat fan cooler. Jadi sangat amat fleksibel banget penggunaannya dan tetap nyaman waktu kita lagi main game bro. Sedangkan untuk Xiaomi 15 guys, ini memang kapasitas baterainya lebih kecil kapasitasnya dibanding kedua handphone yang tadi. Doski ini cuma 5240 mAh, tapi tetap dia tuh ngasih pengecasan cepat sampai 90 watt. Selain itu Doi juga punya pengecasan wireless sampai 50 watt dan ini lebih kencang kalau kita bandingin sama Asus ROG Phone 9 FE. Jadi intinya sih ya, kalau misalkan lu memang tipikal orang yang suka ataupun butuh handphone dengan kapasitas baterai lebih besar, kemudian pengecasannya lebih kilat gitu guys, jelas memang iQOO 13 jawabannya dan bisa lu pilih. Tapi kalau misalkan lu orang yang butuh kenyamanan pada saat main game gitu guys, dan daya tahannya oke banget pas main game, Asus ROG Phone 9 FE ini mungkin bisa jadi pilihan terbaik untuk kalian. Tapi kalau misalkan lu tipikal orang yang suka sesuatu hal yang fleksibel gitu ya guys, kemudian punya smart charging, ya memang Xiaomi 15 ini mungkin bisa kalian pilih. Tinggal kalian sesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing, gitu guys. Lanjut lagi ya, sekarang kita bakal ngebahas masalah desain dan juga layarnya bro. Kalau kita ngomongin soal desain ya, ketiga handphone flagship ini tuh punya pendekatan yang berbeda-beda banget. Yang mana untuk Xiaomi 15, doski ini tampil dengan desain yang clean, kemudian compact, bahkan sekilas ini masih mirip sama Xiaomi 14. Modul kameranya pun ini tetap di pojok sebelah kiri atas ya guys, dengan gaya kotak hitam khasnya si Leica. Cuman sekarang LED flashnya tuh pindah keluar modulnya nih, dan bikin kesannya tuh kayak ada 4 kamera, padahal sebenarnya cuma 3 bro. Sementara iQOO 13 dia ngebawa desain yang lebih bold banget nih, tapi sayangnya sih finishingnya nih glossy ya, jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Ya walaupun sebenarnya sih samar-samar, nggak terlalu kelihatan banget gitu bro. Nah kalau Asus ROG Phone 9 FE ini beda lagi guys. Desainnya tuh masih kental banget aura gamingnya, tapi nggak seagresif si pendahulunya. Ada sentuhan anime vision ya yang bikin punggung handphonenya tuh bisa nyala-nyala kayak gini bro. Dan ini tuh beneran nyentrik banget. Terdapat juga 341 mini LED yang bisa lu custom buat nampilin animasi-animasi yang keren banget. Bahkan bisa ngikutin interaksi lu juga nih bro. Kemudian soal build quality-nya nih, Xiaomi 15 ini memang unggul di handlingnya. Berkat ukurannya yang ringkes dan juga bobotnya nih yang enteng. Intinya sih enak banget digenggam dan gua rasa nih cocok banget lah buat daily driver para cewek-cewek nih. Tapi kalau misalkan lo demen handphone yang feel-nya tuh lebih besar, ya iQOO 13 bisa jadi pilihan menarik nih buat kalian. Apalagi ya, desain frame-nya tuh solid banget guys. Sedangkan di Asus ROG Phone 9 FE, meskipun bobotnya paling berat, tetap aja guys, nyaman juga kok buat digenggam karena orientasinya tuh buat gaming memang. Feel genggamannya tetap nyaman menurut gua berkat desain body yang ergonomis. Jadi dipegang lama-lama pun ini gua rasa buat ngegame masih cocok sih bro. Lanjut ke bagian layar, yang mana iQOO 13 ini datang ngebawa layar gede banget 6,82 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate mencapai 144 Hz.
Ini tuh layarnya bener-bener mantep banget menurut gua guys. Bisa kasih layar yang super tajam lah intinya, dengan pergerakan yang halus. Tingkat kecerahannya juga paling tinggi nih di angka 4500 nits. Nah, buat lo yang suka binge watch ataupun main game berjam-jam, gua rasa memang layar iQOO 13 ini bakal bikin lo betah banget sih bro. Sedangkan Xiaomi 15 masih dengan layar 6,36 inci LTPO OLED yang punya resolusi 1.5K guys, dengan refresh rate 120Hz. Kecil memang, tapi padat gitu, warnanya juga tajam. Ya paling kekurangannya guys, kalau lo anak yang biasa pakai handphone layar yang gede, nonton di layar segini tuh bakal berasa sempit gak sih bro? Nah, kalau ROG Phone 9 FE ini juga nggak mau kalah keren guys. Layarnya juga tetap luas ya, 6,78 inci, pakai LTPO AMOLED, dan refresh rate-nya ini gokil guys, nyampe 185Hz. Lebih tinggi nih dari kedua handphone yang tadi. Visualnya, dia udah support 1 billion color, sama udah support juga HDR10 dan brightness-nya mentok di angka 2500 nits. Menurut gua ini menarik banget sih guys, si Asus ROG Phone 9 FE ini. Ya walaupun versi hemat ya guys, tapi layarnya tuh nggak dikorbanin sama sekali bro. So kesimpulannya ya, kalau misalnya lu lagi nyari handphone yang punya layar kecil, mungil, dan juga enak digenggam, gua rasa memang Xiaomi 15 ini bisa jadi pilihan kalian. Tapi kalau misalkan lu orang yang membutuhkan handphone dengan ketajaman layar yang oke, kemudian cerah gitu ya guys, bentang layarnya lebih luas, iQOO 13 mungkin bisa jadi pilihan menarik untuk kalian. Tapi kalau misalkan lo semua memang tipikally orangnya yang real gamers, nyari layar yang lebih responsif gitu ya guys, dan juga lebih menonjol di semua konten, jelas banget Asus ROG Phone 9 FE ini bisa jadi pilihan yang paling oke untuk kalian beli. Gitu bro. Lanjut lagi dari bagian layar, sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah kameranya bro. Yang mana untuk Asus ROG Phone 9 FE misalkan, yang notabene tuh handphone gaming ya guys, ternyata sekarang tuh nggak malu-maluin di urusan fotonya. Terbukti nih, Doski pakai sensor utama Sony IMX890 50 megapiksel dan hasil fotonya tuh detail banget. Kemudian dynamic range-nya juga rapih, apalagi kalau misalkan cukup cahayanya nih. Nah, malah tone warnanya dari si kamera ROG ini sekarang tuh jauh lebih natural guys. Ya tapi sayangnya nih ya, untuk video kamera depannya itu tuh masih mentok di Full HD 30 fps saja. Sementara si iQOO 13 ini sebenarnya punya sensor yang oke ya guys. Kamera utamanya pakai Sony IMX921 dan hasilnya pun lumayan kalau siang hari nih. Tapi kalau masuk kondisi low light, ini langsung berasa banget agak ngos-ngosan nih. Untungnya, Doski ini punya night mode yang cukup ngebantu. Kemudian hal lain yang agak bikin sedih sebenarnya, ini lensa periskopnya tuh dihilangin guys. Tapi dari sisi fitur, memang iQOO 13 nih banyak bener fiturnya sebenarnya. Ada street mode, kemudian bokeh flare, ada snapshot, bahkan mode pro-nya ini cukup lengkap. Nah untuk videonya guys, Doski ini bisa ngerekam sampai 8K juga, dan kamera depannya pun udah bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Jadi kalau misalkan lo suka mainin settingan-settingan kamera, ini gua rasa di iQOO 13 seru juga bro. Nah sekarang kita masuk ke Xiaomi guys, yang mana ini udah beda kelas banget. Kamera utama, ultra wide, dan juga telefotonya itu semua dikasih 50 megapiksel. Tapi ini nggak cuma soal angka aja guys, karena yang ngebikin beda adalah tuning dari Leica-nya. Yang mana untuk hasil fotonya tuh tajam banget, warnanya tuh punya tone khas, dan beda banget nih dari ketiga handphone yang lain. Yang mana menurut gua untuk Xiaomi ini tuh memang paling flagship banget lah rasanya kalau soal kamera. Zoomnya juga lebih proper ya, detailnya tetap kejaga bahkan sampai 10 kali. Buat ngerekam video pun ada fitur Master Cinematic Mode yang bisa kasih warna kayak film-film ala sinematik gitu bro. Ya walaupun rekamannya mentok di angka 4K 30 fps kalau fitur ini tuh nyala guys. Tapi beneran deh, ini tuh cakep banget buat lo yang memang suka bikin konten. Kamera depannya juga oke banget guys, HDR-nya tuh paling rapih lah pas kena backlight. So kalau kita tarik kesimpulan guys, buat lo yang prioritas kamera banget, ya udah jelas ya, Xiaomi 15 adalah jawabannya bro. Fiturnya tuh paling lengkap, hasilnya tuh paling konsisten, dan tone warnanya pun paling niat banget nih bro. Tapi kalau misalnya lo pengen handphone yang performanya tuh imbang dari mulai kamera sampai gaming yang bisa diandelin, iQOO 13 mungkin cukup menarik juga nih buat kalian pilih. Asal lo rela aja ya buat kompromi di zoomnya. Sedangkan untuk Asus ROG Phone 9 FE, ini cocok banget buat lo yang pengen handphone gaming guys, tapi tetap bisa dipakai buat foto-foto, konten TikTok, ataupun vlogging ringan. Ini masih oke banget menurut gua. Ya walaupun nggak bisa dibilang terbaik sih ya, tapi peningkatan dari generasi sebelumnya, ini tuh lumayan signifikan banget guys, dan layak untuk kita apresiasi juga nih untuk Asus.
Tapi tetap ya, semua balik lagi ke kebutuhan dan juga selera kalian masing-masing. Tapi personally ya, menurut gue pribadi gitu, kalau kita ngomongin soal kamera, ini nggak melulu soal megapikselnya. Tapi ada beberapa fitur-fitur yang harus kita pertimbangkan. Dan yang paling penting, tone colornya itu harus kita sesuaikan sama selera kita masing-masing. Gitu guys. Intinya sih ya, selama lu nyaman, hasil fotonya tuh ready to post, tinggal lu pilih aja nih dari ketiga handphone ini yang mana gitu guys. Jadi kesimpulannya nih ya, masing-masing handphone tuh punya kelebihan dan juga kekurangan pun masing-masing gitu guys. Tergantung lu lebih prioritas ataupun condong ke arah yang mana. Semisal nih, buat lu yang cari performa gaming gila-gilaan, gue rasa memang Asus ROG Phone 9 FE ini bisa dibilang paling niat banget guys. Cooling sistemnya tuh paling advance, ada fitur gaming super lengkap banget kayak air trigger sama X-Sense, dan desainnya tuh punya khas banget anak gaming bro. Dan buat lo semua yang pengen pengalaman gaming jangka panjang, ini handphone sih bisa banget diandelin. Ditambah lagi nih ya, harganya guys yang terbilang affordable. Gak cuma sampai di situ aja, karena setiap pembelian Asus ROG Phone 9 FE, lu bakal langsung tuh dapat bonus ROG Chill Case senilai 499.000 secara cuma-cuma bro. Sementara iQOO 13 ini tuh kayak handphone yang balance banget menurut gua antara performa ngebut dan layar tajam, sama baterai gede dan juga charging yang paling kencang. Plus ada juga nih bonus chip Q2 yang bikin frame rate-nya tuh makin stabil dan bisa up to sampai 144 fps. Cuman ya memang desain belakangnya ini gampang ninggalin bekas sidik jari guys. Terus secara look ini nggak gaming-gaming amat sih sebenarnya. Dan fiturnya pun belum sekompleks ROG buat ngegame. Nah, sedangkan kalau si Xiaomi 15 nih guys, gua rasa memang lebih cocok lah buat lo yang pengen handphone flagship kecil, ringan, tapi tetap punya spek tinggi. Karena layarnya tuh tajam ya guys, desainnya clean banget, dan build quality-nya tuh cakep. Dengan kamera yang paling oke banget buat segala kondisi. Tapi karena memang handphone ini bukan handphone gaming sejati guys, fitur-fitur buat ngegame-nya tuh nggak seheboh dua handphone yang lain bro. Intinya buat pilihan beli, kalau memang lu orangnya tuh gamers berat gitu ya guys, dan suka main game dalam durasi yang lama, kata gue teh langsung aja lu takis yang namanya Asus ROG Phone 9 FE ini guys. Karena seperti yang udah gue bahas tadi, Doski ini menurut gue paling siap banget dengan beberapa fitur tambahan untuk menunjang kita main game. Bewok pamit, Assalamualaikum.